Om Kawendra dilanjutkan oleh Om Nasyim nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih pimpinan Mas Eko, kawan-kawan Komisi 6, teman-teman PLN, Pak Dirut, direksi seluruh jajaran. Terima kasih sudah bekerja luar biasa. Pasukan-pasukan PLN di lapangan kita selama pemulihan bencana, kita bisa melihat nyata apa yang menjadi kerja-kerja PLN. Teman-teman bahkan menggotong banyak hal yang menurut saya itu berat sekali, tapi demi pulihnya pasokan listrik harus dilakukan. Kita apresiasi dengan semua itu. Terima kasih juga kepada Pak Adi terutama yang banyak sekali saya diskusi dengan beliau, aspirasi-aspirasi segera ditindaklanjuti juga. Pak Dirut dan jajaran, kita bicara bahwa negara kita ini rawan bencana. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Pak Doni dan kawan-kawan yang lain bahwa jangan sekedar, kita apresiasi untuk semuanya, tapi bagaimana mitigasi ke depannya, bagaimana kita menghadapi siklus ENSO ke depan, yang namanya Indonesia ini ada siklus-siklus tertentu. Dan bahkan kan kita berharap semua infrastruktur PLN ini resilient ya kan. Kedepannya seperti apa investasinya? Jangan sekedar reaktif, responsif, oke, tapi harus mitigatif juga kita semua ini gitu kan. Jangan sampai udah ada korban segala macam baru kita pemulihan. Di dapil kami di Lumajang itu sama. Kita juga punya siklus yang namanya rutin sekali, yang namanya banjir lahar Gunung Semeru di sana. Itu ada beberapa infrastruktur yang rusak, bagaimana pemulihan cepatnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita ada mitigasi-mitigasinya. Dan saya sarankan PLN ini karena salah satu infrastrukturnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat harus punya dashboard bencana. Dicek semua berkala. Masa kita ngasih modal banyak banget negara ini ke buat PLN, nggak bisa bikin dashboard bencana? Buat dong, bikin dashboard bencana Pak Dirut. Gitu. Terus kemudian saya juga ingin bahwa kayak model berbagai infrastruktur itu kalau memang kita berharapnya itu yang tangguh, tapi juga ada yang memang dia modular lah sifatnya. Kita apresiasi dengan kreativitas teman-teman PLN menjadikan keren salah satu tower itu. Tapi kan nggak mungkin seperti itu terus. Karena kita area banyak sekali wilayah bencana, harus ada alat-alat yang modular yang bisa disiapkan untuk memitigasi itu semua. Kemudian, kalau saya mungkin teman-teman tadi sudah banyak menyampaikan juga banyak hal kepada Pak Dirut dan semuanya bahwa data itu penting sekali. Saya di Aceh diskusi dengan Pak Dirut, bahkan saya sampaikan kepada Pak Dirut bahwa Pak Dirut kenapa bisa ngasih data salah? Kata Pak Dirut tidak salah sebetulnya, cuman waktu itu ada yang putus lagi, ya kan seperti itu. Makanya sempat disampaikan 93% pemulihan segala macam. Ini kan apa ya berarti ya? Data di lapangan ini agak nggak valid, dan masih ada kebiasaan budayanya adalah asal bos senang. Tolong Pak Dirut. Pak Dirut adalah salah satu direksi Dirut PLN paling lama di Indonesia. Setelah sebelumnya yang dari tahun 2001, ini kan sudah berapa tahun nih. Dan diberikan amanah kembali di periode ini oleh Presiden kita, oleh Danantara, oleh BUMN. Saya pengen Pak Dirut, data-datanya ini valid. Budaya kerjanya ini diperbaiki. Jangan asal bos senang. Asal bos senang jadi ngerusak citra pemerintah pusat, ya kan? Kemarin kita bagaimana menyampaikan itu lagi gitu kan. Tapi ya oke, itu dinamika di lapangan. Tapi kedepannya saya harap validasi data. Jangan asal bunyi. Jangan asal menyampaikan. Gitu. Saya nggak mau presiden saya, presiden kami, ketua umum partai kami mendapatkan impact yang tidak positif karena data yang tidak valid. Mohon Pak Dirut. Pak Dirut saya apresiasi bermalam luar biasa di Aceh segala macam. Bahkan saya sempat bercanda dengan Pak Dirut. Pak Dirut udah berapa malam di sini? Wah sudah lumayan berapa hari nih.
Berarti nama depannya harus ditambahin Tengku Darmawan Prasojo kata dia gitu kan. Nah, jadi saya berharap itu Pak Dirut mohon diperbaiki, budaya kerjanya diperbaiki. Saya harap ini eranya Pak Prabowo, ini eranya kita benah-benah. Saya nggak mau membahas utang dulu, kalau bicara utang banyak nih kita bahasannya. Tapi saya ingin budaya kerjanya diperbaiki, budaya pelaporannya dibenahi. Saya pengen PLN nih menjadi perusahaan yang menguntungkan buat negara. Nggak ada saingan kok. Ya kan? Kedepannya seperti apa. Terima kasih, semangat teman-teman PLN, semua kesatria-kesatria PLN. Sekali lagi apresiasi. Ada sahabat saya yang mendapatkan amanah juga, Bang Rizal. Ini juga punya challenge yang luar biasa untuk transformasi energi terbarukan, energi hijau, tapi akan seperti apa, nanti kita juga akan kejar soal bagaimana RUPTL 2026-2034, tapi bukan saat ini, percepatannya seperti apa, itu saja yang ingin saya sampaikan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.